Nah, di sini kami akan menjelaskan definisi elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Dua titik tersebut disebut dengan fokus elips yang disimbolkan F1 dan F2, sedangkan jumlah jaraknya sama dengan panjang mayor. Ada juga simbol elips. A. Setengah panjang sumbu horizontal. B. Setengah panjang sumbu vertikal. Dan C. Jarak titik pusat ke titik fokus. Nah, agar lebih paham, mari kita masuk ke contoh soal materi elips ini. Jadi, ada soal tentukan persamaan elips yang berpusat di 0,0, mempunyai titik fokus min 4,0 dan 4,0 dengan panjang sumbu minor 6. Nah, dari soal sendiri kita sudah tahu ya bahwa pusatnya itu di 0,0, di mana berada pada tengah sumbu koordinat. Nah, karena pusatnya 0,0, jadi kita bisa mengetahui persamaan elipsnya yaitu x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, langkah awal yaitu kita harus menentukan panjang sumbu minornya. Nah, panjang sumbu minor kan sudah kita ketahui nih, 6. Nah, tapi itu adalah total dari 2B, yaitu panjang keseluruhan sumbu minor. Jadi, 2B itu sama dengan 6. Nah, B berarti sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. C itu dari jarak titik pusat ke titik fokus, di mana berarti artinya jaraknya itu sejauh 4. C-nya itu sama dengan 4. Nah, dalam persamaan elips horizontal yaitu berlaku pada a kuadrat sama dengan b kuadrat plus c kuadrat, di mana a tadi yang sudah dijelaskan yaitu setengah panjang sumbu horizontal atau setengah panjang sumbu mayor. Nah, b itu panjang sumbu minor dan c itu jarak titik pusat ke titik fokus. Nah, kita bisa masukkan B-nya itu tadi 3, kita kuadratkan, lalu C-nya itu 4, kita kuadratkan, hasilnya 9 plus 16. Nah, 25. Nah, dimana yang tadinya A-nya itu kuadrat, kita ubah menjadi akar. Jadi A sama dengan akar 25. Nah, akar dari 25 sendiri itu ialah 5. Nah, jika sudah diketahui A-nya berapa, B-nya berapa, dan C sudah kita ketahui dari awal, bisa kita masukkan ke persamaan elips yang pertama ya, yaitu x kuadrat per 25 plus y kuadrat per 9. Mengapa 25? Karena tadi persamaannya itu A kuadrat. Nah, A kuadrat berarti A-nya sendiri itu ialah 5, kita kuadratkan jadi 25. Nah, B-nya itu 3 dikuadratkan jadi 9. Jadi x kuadrat per 25 plus y kuadrat per 9 sama dengan 1. Setelah kita dapat persamaan elipsnya, kita bisa mencari atau menemukan titik fokusnya. Tadi titik fokusnya di soal sudah kita ketahui ya, yaitu min 4,0. Nah, itu dari F1. Nah, dan 4,0. Nah, itu berarti F2-nya. Lalu kita cari nih titik puncaknya. Titik puncaknya dari elips itu ada 4, di mana dari sumbu horizontal dan sumbu vertikal berada pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik puncaknya di sini itu ialah plus minus A,0, itu berarti min 5,0 dan 5,0, dan plus minus 0, B, di mana berarti 0, min 3 dan 0,3. Bisa dilihat dari gambar ya, jadi sudah terlihat jelas titik puncak dari elipsnya sendiri. Lalu di sini kita bahas persamaan garis arah atau garis direktris. Nah, garis direktris ini dilambangkan dengan G1 dan G2. Lalu ada persamaan sumbu mayor, berarti Y sama dengan 0 karena ini merupakan elips horizontal. Lalu panjang sumbu mayor bisa kita hitung, yaitu tadi sumbu mayor itu kita dilambangkan dengan A ya, berarti 2A karena secara keseluruhan berarti totalnya 2A. Kalau setengah berarti A aja gitu. Nah, 2 kali A-nya berarti tadi 5, berarti 2 kali 5 itu sama dengan 10, berarti panjang sumbu mayornya adalah 10. Lalu ada persamaan sumbu minor. Persamaan sumbu minornya berarti X sama dengan 0 untuk elips horizontal.
Nah, panjang sumbu minornya berapa? Nah, ini panjang sumbu minornya itu dilambangkan tadi dengan B. Nah, tadi sama dengan yang A, berarti jika B aja itu setengahnya, dan kalau totalnya itu berarti 2B. 2 dikali B-nya itu tadi 3, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas latus rectum. Nah, setelah kita mengetahui dari definisi elips, unsur-unsur atau simbol-simbol pada elips, lalu mengetahui poin-poin penting pada slide sebelumnya, lalu kita akan membahas mengenai latus rectum. Jadi, latus rectum sendiri ialah tali busur terpendek yang melalui titik fokus. Nah, di sini berarti latus rectumnya ada 2 karena titik fokusnya ada 2 pada elips, ada F1 dan F2. Nah, latus rectum mempunyai titik ujung. Nah, titik ujungnya itu berarti ada 4. Ada 4 titik ujung pada latus rectum. Nah, dari yang saya bilang tadi, latus rectum mempunyai 4 titik ujung yang biasanya disimbolkan dengan L1, L2, L3, dan L4. Nah, bisa dilihat ya pada gambar yang berwarna merah itu. Ada L1 pada kanan atas, L2 pada kanan bawah, L3 pada kiri atas, dan L4 itu pada kiri bawah. Nah, titik ujung latus rectum bisa kita tulis rumusnya yaitu C, B kuadrat per A. Nah, C-nya tadi itu berarti jarak dari titik pusat ke titik fokus, yaitu sejauh 4. Nah, B-nya itu tadi 3, kita kuadratkan, berarti 3 kuadrat per 5. Itu sama dengan 4,9 per 5. Lalu L2-nya mempunyai rumus yang tidak jauh beda, yaitu C, min B kuadrat per A. Nah, C-nya tadi 4, min 3 kuadrat per 5 sama dengan 4, min 9 per 5. Nah, L3-nya ya, L3 itu pada kiri atas, dimana punya persamaannya berarti min C, B kuadrat per A. Nah, sama dengan dimana tadi min C-nya itu berarti min 4. Nah, 3 kuadrat sama B-nya itu, nah A-nya itu masih sama, yaitu 5. Jadi min 4,9 per 5. Lalu L4 yang berada pada kiri bawah yaitu min C, min B kuadrat per A. Nah, sama dengan min C-nya tadi itu 4, berarti min 4, B-nya itu 3, kita kuadratkan jadi 3 kuadrat per 5. Berarti sama dengan min 4, min 9 per 5. Setelah kita menemukan titik ujung latus rectum, selanjutnya kita akan mencari persamaan latus rectum, di mana persamaannya sendiri ialah X sama dengan plus minus C. Nah, C kan kita tahu ya dari jarak titik pusat ke titik fokus. Nah, artinya berarti kita bisa isi X itu sama dengan min 4, dan X sama dengan 4 karena plus minus. Nah, setelah itu kita mencari panjang latus rectum dengan rumus 2B kuadrat per A itu merupakan nilai mutlak karena panjang latus rectum itu nilainya mutlak. Jadi 2, B-nya kita isi itu 3, kita kuadratkan jadi 2, 3 dikali 3 kuadrat per 5. Itu nilai mutlak sama dengan 2 dikali 9 per 5. Itu sama dengan 18 per 5, nilai mutlak. Berikut yaitu garis direktris dan eksentrisitas. Garis tertentu disebut dengan garis direktris atau garis arah, yang disimbolkan dengan G1 dan G2. Perbandingannya sebesar eksentrisitas E dengan E lebih dari 0 dan E kurang dari 1. Nah, di sini kami akan membahas persamaan garis arah atau direktris. G1 sama dengan X, sama dengan min A kuadrat per C, sama dengan min 5 kuadrat per 4, sama dengan min 25 per 4. G2-nya sama dengan X yang rumusnya A kuadrat per C, sama dengan 5 kuadrat per 4, sama dengan 25 per 4. Sedangkan untuk menentukan eksentrisitasnya, yaitu E sama dengan C per A, sama dengan 4 per 5. Untuk kesimpulan dari elips horizontal yaitu A lebih besar dari B. Sumbu horizontal yaitu sumbu panjang, yang disebut juga sumbu mayor. Sedangkan sumbu vertikalnya yaitu sumbu pendek adalah sumbu minor. Baik, cukup sekian penjelasan materi elips dari kami. Saya Dahel Tapia dan Amelia Rani Fitria izin pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video penjelasan berikutnya. Bye-bye.